Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan proses wawancara ini, Pak, barangkali saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan nama dan identitas Bapak. Nama saya Yesus Umala, SPD SDMPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ampana Kota. Dan saya sendiri Armansyah SPD, selaku guru penggerak angkatan ke-9. Baiklah Bapak, langsung saja pada proses wawancara kita pada siang hari ini. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak atau rujukan moral? Pertama-tama kita harus memahami dulu arti daripada dilematika dan rujukan moral tersebut, sehingga masalah yang terjadi itu bisa kita tentukan solusi apa yang harus kita tempuh. Jadi dilematika itu, kasus dilematika itu, 5 kasus itu tingkat kebenarannya itu sama. Nah, makanya dikatakan dilematis, susah membedakan mana yang benar atau mana yang salah, karena persentase tingkat kebenarannya itu sama. Nah, sementara kalau rujukan moral itu jelas mana yang benar dan mana yang salah menurut hukum, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk mencarikan solusinya, karena sudah jelas kalau benar-benar, kalau salah-salah. Tetapi kalau dilematika tadi itu tingkat kebenarannya itu sama. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama seperti yang sudah disampaikan tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama ini benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk menemukan solusi menyelesaikan masalah yang masuk dalam kategori dilematika, ya pertama-tama kita harus mengidentifikasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah, maka kita akan mengetahui, oh seperti ini solusi yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti ketika kita identifikasi, sebelum kita memanggil itu kita sudah harus bisa berpikir di situ. Apa solusi-solusi yang akan kita ambil tentunya untuk mencapai suatu kebenaran dalam kasus itu. Seperti itu. Kemudian Pak, yang ketiga, ya langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasa Bapak ambil atau Bapak lakukan selama ini dalam penanganan kasus-kasus etika seperti ini? Ya, jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang masuk dalam kategori dilematika itu adalah, yang pertama itu kita memanggil, ya kita panggil orang-orang yang bermasalah atau kedua pihak yang bermasalah, kita panggil, kita hadirkan secara bersama-sama, kita dalami persoalan dari masing-masing orang yang bermasalah itu, sehingga kita bisa menentukan solusi permasalahan yang akan ditempuh. Berarti setelah mendengarkan keterangan dari sebelah pihak, kemudian mengundang lagi pihak yang lain. Nah, di situ baru melakukan kesimpulan. Yang berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Jadi hal-hal yang paling efektif untuk penanganan kasus yang dilematika itu, yang pertama itu adalah di sekolah itu kita punya mitra, ya. Kita punya mitra kerja yaitu guru, kemudian dan elemen-elemen sekolah atau warga sekolah lain seperti komite atau masyarakat sekitar yang dianggap bisa membantu kita, partner kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu kita minta pendapatnya, kita hadirkan juga sebagai kepala sekolah, mengundang guru sebagai mitra kerja, kemudian komite, ya, dan hari pengurus komite atau masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita hadirkan untuk berpikir secara bersama-sama menemukan solusi menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Oke, kemudian berangkat dari situ Pak, tentunya dalam penanganan kasus-kasus yang pernah alami di sekolah ini ada tantangan-tantangan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus etika ini. Kira-kira Pak, tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak temui pada saat menangani kasus-kasus dilema etika ini? Begini, memang
dalam menyelesaikan berbagai masalah itu pasti ada tantangan, terutama masalah yang sifatnya dilematika tadi, karena jelas masing-masing pihak itu mengklaim dirinya benar. Ya, makanya tingkat kebenaran itu sama, presentasinya sama, maka pasti akan terjadi perbedaan persepsi. Ya, baik kepala sekolah sebagai orang yang akan mencarikan solusi dalam masalah ataupun orang-orang yang bermasalah. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kembali lagi kita mengundang partner kerja kita, yaitu guru-guru, karena semakin banyak orang yang berpikir, tentu semakin banyak solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal semacam yang sudah terstruktur dalam penanganan kasus-kasus dilema etika ini yang di sekolah Bapak? Maksudnya begini Pak, sudah ada Bapak jadwalkan seperti ini harus menangani, ini harus ditangani sekian, ini tanggal ini sekian. Apakah ada jadwal-jadwal itu dalam penanganan kasus dilema etika itu? Jadi begini, dalam suatu organisasi, katakanlah di sekolah, itu tidak punya jadwal khusus atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, karena masalah itu relatif, dia tidak tahu kapan mau terjadi. Ya, dalam suatu organisasi tentu orang-orang yang ada dalam organisasi itu punya pikiran yang beda-beda, sehingga bisa saja terjadi kesalahpahaman yang entah kapan terjadi, sehingga tidak bisa dijadwal. Tetapi ketika itu terjadi, ya maka segera mungkin diselesaikan. Ya, seperti berarti yang intinya selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, Bapak tidak ada membuat jadwal untuk penanganan masalah dilema etika ini. Nah, karena alasan Bapak ini berarti tidak membutuhkan jadwal, karena setiap masalah yang datang, yang muncul harus langsung diselesaikan. Karena masalah tidak tahu kapan mau terjadi. Iya. Bisa saja sekarang, bisa saja besok atau kapan. Karena kapan menunda persoalan itu akan lebih merambat lagi, lebih jauh lagi persoalan. Sehingga Bapak tidak membutuhkan jadwal, tapi yang dibutuhkan adalah ketepatan untuk bekerja langsung, langsung menangani. Langsung menangani, ya, tidak ada jadwal. Karena persoalan kan tidak direncanakan. Tidak direncanakan, barang yang tidak direncanakan. Ya, oke. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Jadi memang apa dulu dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang sifatnya dilema etika tadi itu, kadang kita tidak bisa untuk berpikir sendiri, kita berpikir sendiri, tapi kembali lagi kita menghadirkan orang-orang kita, ya, partner kerja kita yang notabene adalah guru-guru, kembali lagi ke guru-guru, kemudian warga sekolah, dan memang itu tidak bisa kita hindari karena orang-orang terdekat kita yang ada di sekolah itu adalah guru sebagai partner kerja kepala sekolah, sehingga dengan hadirnya guru ke sekolah itu mempermudah kita untuk mencarikan solusi, menemukan solusi, memecahkan masalah yang sedang terjadi. Berarti kalau boleh saya garis bawahi bahwa yang menjadi mitra atau yang membantu Bapak ini intinya warga sekolah, seperti yang sudah diungkapkan dari awal tadi. Berarti yang jelas, yang dekat, yang lebih cepat untuk membantu Bapak dalam proses penanganan dilema etika ini adalah seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah, baik dari guru, bahkan orang tua murid, ketua komite, dan sampai masyarakat yang ada di seputaran lingkungan sekolah. Kami lagi berpikir sendiri, menemukan solusi dengan menghadirkan banyak orang itu lebih mudah, ya, daripada menemukan solusi dengan berpikir sendiri. Karena memang sudah menjadi kodrat kita manusia bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi walaupun saya sebagai kepala sekolah, belum tentu saya bisa mengambil keputusan menemukan solusi terbaik untuk masalah itu. Ya, jadi kita memecahkan masalah atau menemukan solusi itu tentunya tidak merugikan dari salah satu pihak yang berpikir ini. Jadi semua merasa senang sehingga terjadi musyawarah dan pada akhirnya akan ditemukan masalah kata mufakat. Oke Pak, dari percakapan bincang-bincang kita tadi ini, wawancara kita ini,
Tentunya dari semua hal-hal yang sudah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak sekali pengalaman yang bisa menjadi pelajaran dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di sebuah organisasi, khususnya di sekolah. Itu yang pertama, ternyata dalam menyelesaikan masalah itu harus melalui musyawarah. Melalui musyawarah, karena begini, jika kita sudah sepakat berdasarkan musyawarah, maka semua akan selesai. Dan musyawarah itu, ketika itu terjadi musyawarah dan telah disepakati, maka semua hal menjadi ringan. Semua hal menjadi ringan. Beda dengan keputusan, betul iya, tetapi tidak mufakat, maka bisa saja cuma iya secara lisan, tetapi realisasi iya itu kadang tidak terjadi. Yang pertama, jadi musyawarah. Kemudian hasil musyawarah yang telah disepakati itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hari ini sepakat dengan kesepakatan seperti ini, tetapi besok-besok berubah, sehingga akan terjadi konflik baru karena adanya perubahan daripada suatu keputusan tadi itu. Jadi seperti itu. Berarti intinya Pak, dalam mengambil sebuah keputusan harus melalui musyawarah. Karena dengan musyawarah itu kita banyak mendapat masukan-masukan di situ. Jadi ketika banyak masukan, tentunya hasil yang akan kita dapatkan itu pasti maksimal. Oke Pak, kita sudah berbincang-bincang tadi terkait dengan wawancara kita ini. Alhamdulillah sudah banyak hal-hal yang dapat kita petik dari sini. Dan itu Pak, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Bapak sudah bersedia untuk menerima saya untuk saling berbagi wawancara. Semoga apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi sudah dapat menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya, agar saya lebih baik lagi terutama dalam proses pembelajaran di sekolah saya. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa Pak. Mudah-mudahan juga nanti kedepannya kalau saya juga bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran kedepannya, saya akan berbuat seperti langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi. Oke Pak, terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada